warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini judulnya Adab Menuntut Ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu dalam Islam bukanlah sekedar aktivitas intelektual saja, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari adab-adab penting dalam menuntut ilmu sesuai tuntunan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam Islam, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Langkah pertama dalam menuntut ilmu adalah meluruskan niat. Apa yang pertama? Meluruskan niat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa niat dalam menuntut ilmu haruslah untuk mencari ridha Allah. Yang pertama untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan ajaran Islam. Dan yang keempat, memberi manfaat kepada sesama, ya, memberi manfaat kepada sesama. Ilmu yang dicari dengan niat yang salah, seperti untuk kesombongan atau ketenaran duniawi, tidak akan membawa keberkahan. Nah, yang ketiga, adab terhadap guru. Dalam tradisi keilmuan Islam, menghormati guru memiliki kedudukan yang sangat penting. Di antara adab terhadap guru adalah menghormati dan memuliakan, ya, memuliakan guru layaknya orang tua, tidak menyela ketika guru sedang menjelaskan, bersikap rendah hati dan sopan saat bertanya, serta mendoakan kebaikan untuk guru. Imam Syafi'i pernah berkata, aku membuka halaman kitab di hadapan guruku dengan sangat perlahan agar ia tidak terganggu oleh suara kertas yang dibuka. Yang keempat, adab dalam proses belajar. Adapun adab dalam proses belajar meliputi yang pertama, berwudu sebelum belajar untuk menjaga kesucian ilmu. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, fokus dan menghindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi, mencatat ilmu yang diperoleh, dan yang terpenting bersungguh-sungguh dan sabar dalam proses belajar. Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ta'limu Muta'alim mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara: kecerdasan, keinginan yang sangat kuat, kesabaran, biaya, dan petunjuk guru dan waktu yang lama. Yang kelima, mengamalkan ilmu. Puncak dari proses menuntut ilmu adalah pengamalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Saff ayat 2-3, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah, maka amalkan ilmu yang telah dipelajari dan sebarkan kepada orang lain sebagai bentuk amal jariyah. Demikianlah beberapa adab dalam menuntut ilmu sesuai tuntunan Islam. Mari kita jaga adab ini agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.